Bapak Ibu yang sudah dapatkan hitungan dari sales lain, boleh dicoba hubungin Dri. Kita kasih harga yang spesial. Kita nego sampai deal. Untuk angsurannya berapa? Bagaimana? Untuk angsurannya, kita mulai dari 8 jutaan Mas ini. Angsurannya 8 juta? Iya. DP-nya? DP-nya kita bisa DP ceper, DP 10%. DP 10%, Ya. Kalau 10% berarti sekitar 80 juta ya? Jadi kalau Bapak Ibu booking sekarang sampai tanggal 31, Bapak Ibu bisa dapatkan cashback sebesar 19 jutaan untuk 500 pemesan pertama. Wow, jadi karena ini unit baru, 500 pertama SPK, Ya, itu sampai DO ya? sampai DO. Sampai DO 500 pertama, pemesanan itu dapat. Cashback senilai 19 jutaan. Wah, kita ngomongin ini kalau ini mobil baru nih, pasti banyak yang baru dong. Banyak baru, semua baru Mas. Nah guys, di bagian dalam didominasi warna black dove, serta terdapat banyak aksen-aksen lampu ambient light. Ini adalah mobil yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Hyundai All New Santa Fe terlihat berubah jauh lebih toksik dibanding generasi sebelumnya. Selain dibekali dengan teknologi hybrid terbaru, mobil ini juga dibekali dengan Hyundai Smart Sense, terlengkap dengan berbagai fitur canggih di dalamnya, dan juga kamera 360 yang super penting. Tak hanya sampai di situ, untuk fitur kenyamanannya terdapat jok yang sudah elektrik, dan fitur memory seat serta titik-titik udara AC di bagian sandaran joknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Semi di channel Review Mobil. Hari ini Semi sudah ada di Hyundai Bintaro, dan kali ini sudah temani Mas Dri selaku sales marketing. Kenalkan, saya Dri dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Hyundai Bintaro dan ingin test drive, ingin pesan unitnya, bisa hubungin Dri di 0813-883-795052. Kita Hyundai Bintaro beralamatkan di Jalan Emerald Boulevard, Blok CE, nomor B03, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Oke Mas Dri, kita mau bahas mobil apa hari ini? Kita akan review mobil All New Santa Fe Hybrid Turbo. All New Santa Fe Hybrid Turbo. Ya, Nah ini baru launching ya? baru launching hari ini Mas. Baru launching hari ini. Ya, Berarti ini masih baru banget nih. Baru Harga banget. OTR-nya berapa Mas? bagaimana? Harga OTR-nya? Harga OTR, sebentar saya lihat contekan dulu Mas Emi. Boleh? Jadi kalau untuk harga OTR, kita ada tipe kaligrafi seperti ini, tipe paling tinggi, ini mulai dari harga 869.600. Dan untuk tipe bawahnya, untuk tipe prime, harga di 786.300. Dan selain hybrid, kita ada varian yang non hybrid dengan cc 2500. Itu untuk kaligrafi di harga 784.500, tipe prime di 699 juta. Oke, jadi bervarian ya? Ya. Dari 800 sampai 600 ya? Betul. Paling murahnya. Oke Mas, ini untuk harga OTR-nya tadi udah. Udah. Untuk angsurannya berapa? Bagaimana? Untuk angsurannya, kita mulai dari 8 jutaan Mas ini. Angsurannya 8 juta? Iya. DP-nya? DP-nya kita bisa DP ceper, DP 10%. DP 10%, Ya. kalau 10% berarti sekitar 80 juta ya? Ya, 80 juta sampai 60 juta, yang paling rendahnya. Itu kalau misal tadi bisa dinego lagi nggak untuk angsurannya? kalau angsuran bisa aja sih Bapak Ibu. Kita nego sampai deal. Bisa, nego Ya. sampai deal? Iya. Berarti langsung hubungi Mas Dri-nya ya? Betul. Selain kita ada angsuran ringan, DP ringan, Bapak Ibu bisa juga dapatkan bunga 0%. Dan Bapak Ibu juga bisa menikmati fasilitas fast approval. Kita ada fast approval 1 jam tanpa survei. Bapak Ibu cukup kasih KTP, suami istri, kakak, sama NPWP aja, dan cukup foto selfie. Klik, kita approve 1 jam. Approve 1 jam, berarti Iya. tanpa lagi lama-lama nunggu nih ya? Nggak usah lama-lama nunggu. Nggak usah nunggu-nunggu lagi, 24 jam udah approval. Dan ada yang lebih spesial lagi nih Mas Emi. Jadi kalau Bapak Ibu booking sekarang sampai tanggal 31, Bapak Ibu bisa dapatkan cashback sebesar 19 jutaan untuk 500 pemesan pertama. Wow, jadi karena ini unit baru, 500 pertama SPK, Ya, itu sampai DO ya? sampai DO. Sampai DO 500 pertama, pemesanan itu dapat Cashback senilai 19 jutaan. cashback 19 juta. Waduh, ini special case ya. Jadi 19 juta untuk 500 orang pertama aja, paling cepat nih. Iya. Nah Mas, kita ngomongin ini kalau ini mobil baru nih, pasti banyak yang baru dong. Banyak baru, semua baru masuk. Mas Semua Emi. baru ya. Boleh disebutin satu-satu? Jadi kita untuk All New Santa Fe, dari desain lampunya aja udah beda banget Mas Emi. Oke, lampunya lebih mewah ya. Lebih mewah. Kita untuk wheelbase-nya juga lebih panjang, kurang lebih hampir sama dengan Palisade. Dan untuk yang depan ini udah dilengkapi dengan kamera 360 Mas Emi. Udah ada kamera 360. Iya. Berarti Dan- sekelilingnya udah bisa dilihat nih. Betul. Dan untuk Hyundai Santa Fe ini sudah dilengkapi juga dengan Hyundai Smart Sense. Jadi Bapak Ibu
akan dijaga dalam jangan sampai kecelakaan. Oke, berarti safety ya? Safety banget, jadi depan, kanan, kiri, belakang gitu. Semua ada sensornya Bapak Ibu semuanya. Semua ada sensornya. Ya. Nah, di bagian pelek nih Mas, pakai pelek berapa nih? Kita velgnya udah di 20 inch. Ring 20. Ring 20. Oke, ada lagi kelebihannya? Ya, untuk kelebihan Hyundai Santa Fe ini, untuk interior kita udah dilengkapi dengan audio Bose 12 speaker. Terus kemudian kita juga udah dilengkapi dengan Hyundai Bluelink. Hyundai Bluelink itu Bapak Ibu bisa mengkoneksikan handphone dengan mobil ini. Jadi ini adalah smart car Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa terhubung dengan customer service, kantor polisi, rumah sakit, derek, pemadam kebakaran, ambulans, semua bisa terhubung Bapak Ibu semuanya. Jadi cukup klik tombol di atas atau di handphone bisa langsung terhubung semuanya. Nah Mas, kalau misal kita mau proses nih Mas, bisa dibantuin nggak nih? Bisa. Bisa. Jadi Bapak Ibu nggak usah sibuk-sibuk lagi sibuk terus datang ke showroom, nggak usah. Tinggal bisa WA Dri aja, Dri bisa bantu SPK buat Bapak Ibu semuanya, bantu proses semuanya. Bisa hubungin di 0813-8837-9052. Oke, untuk SPK online juga bisa ya? Bisa semuanya. Transfernya kemana nih Mas? Transfer ke rekening kantor utamanya, nggak boleh ke rekening salesnya. Atas nama? Atas nama PT Auto Maju Santosa. Auto Maju Santosa. Nah itu catat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau transfer kantor aman 100%. Uangnya nggak bakal kemana-mana nih. Nah Mas, kalau misal di Hyundai Bintaro ini semua unit lengkap ya? Lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau mau coba test drive, kita mulai dari Stargazer Essential, Stargazer X, kereta, Santa Fe yang baru, kemudian kita ada Ioniq 5, Ioniq 6, Palisade, dan Staria, semua ada Bapak Ibu semua. Kita bisa bawakan ke rumah Bapak Ibu semua, ke kantor, bahkan kemanapun Bapak Ibu mau janjian sama Dri. Bapak Ibu kalau misalnya ada di jam-jam sibuk, nggak perlu lagi pusing-pusing karena langsung hubungin Masnya, bisa dibawa ke kantor, ke rumah bisa ya? Free tanpa biaya? Free tanpa biaya. Free tanpa biaya. Nah kalau misal kita mau trade-in nih, bisa dibantuin juga? Bisa. Dan spesial buat pemesanan sampai tanggal 31 Oktober, kita akan kasih benefit buat Bapak Ibu semuanya. Trade-in kita kasih harga spesial 5 juta tambahan buat Bapak Ibu semuanya. 5 juta tambahan, spesial case ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau trade-in di sini, dicariin harga tertinggi. Udah gitu dapat tambahan 5 juta. Ya, misalkan nih harga pasaran 100 juta nih, kita lebihin 5 juta jadi 105 Bapak Ibu semua. Nah Mas Tri, kalau misalnya kita mau test drive dulu nih, ini kan mobil baru nih. Kira-kira ada nggak nih test drive? Kita langsung ada Bapak Ibu, nggak usah kemana-mana, cukup hubungin Dri dari Hyundai Bintaro di nomor 0813-8837-9052. Wow, bisa langsung nyobain ini mobil baru, fitur-fitur baru, tampilannya juga baru, bisa langsung nyobain, langsung hubungin Mas Dri ya, buat test drive-nya. Oke, setelah ini saya akan review dari Hyundai Santa Fe. Tidak ada yang kami review, semua akan kami review di sini di Review Mobil. Okay, let's go. Oke guys, yang kita bahas kali ini adalah Hyundai All New Santa Fe tipe kaligrafi hybrid DNIC 2024. Nah, sob, Hyundai All New Santa Fe adalah mobil generasi terbaru dengan desain dan tampilan menjadi lebih boxy. Tak hanya itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur terbaik. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, di mana dengan fitur ini mobil dapat berjalan tanpa menginjak pedal gas dan dapat diatur kecepatannya melalui tombol cruise control di bagian setir, sekaligus dapat menyesuaikan kecepatan kendaraan yang ada di depannya secara otomatis. Lalu sudah dilengkapi dengan Collision Mitigation Point Assist yang dapat melakukan pengereman secara otomatis ketika sudah mendekati objek di depannya. Sedangkan pengendara belum menginjak rem, maka fitur ini akan memberikan pengereman secara otomatis sob. Kemudian sudah dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan juga sudah dilengkapi dengan Lane Following Assist yang berfungsi menjaga mobil selalu tetap di marka jalan. Namun jika setirnya bergeser ke kanan atau ke kiri, maka fitur ini akan mengintervensi setirnya secara otomatis. Serta dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang berfungsi ketika ada mobil lain yang ingin dahului dari arah samping kanan kiri, juga dari arah belakang kanan dan kiri. Fitur ini memberikan peringatan agar mobil tidak mengalami trouble cross, sehingga terhindar dari terjadinya kecelakaan.
Hingga juga sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Fungsinya membantu ketika mobil akan mundur dan ada mobil lain yang melintas di area blind spot. Tentunya fitur ini akan memberikan peringatan agar lebih berhati-hati lagi guys. Yang terakhir, save exit. Fitur ini berfungsi di mana pada saat membuka pintu mobil, ternyata ada kendaraan yang ingin melintas dalam kondisi bahaya. Maka mobil akan memberikan peringatan, bahkan dapat mengunci secara otomatis. Kita mulai dari lampu utamanya di bagian atas yang sudah dilengkapi dengan lampu LED proyektor. Serta di bagian bawah untuk lampu utamanya juga sudah menggunakan lampu LED proyektor. Kemudian pada saat mobil dinyalakan terdapat lampu daerah LED berwarna putih yang membentuk huruf H sampai ke bagian tengah grill yang seolah menyatu. Dan untuk lampu sainnya bergantian dengan lampu daerah berwarna kuning membentuk huruf H. Di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan 6 titik parkir sensor yang akan menjaga mobil terhindar dari benturan di area depan. Di bagian samping untuk bumper bawahnya sudah di finishing warna body dan terdapat kisi-kisi ruang terbuka dengan model honeycomb berwarna black silver. Kemudian di bagian depan sudah dilengkapi dengan kamera yang tentunya sudah mendukung fitur kamera 360. Di bagian kanan dan kirinya terdapat ventilasi udara yang akan terbuka secara otomatis dan berfungsi ketika mesin membutuhkan pendingin. Untuk grillnya tampak lebih tegas, di finishing warna black chrome dengan model honeycomb. Lalu di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo terbaru dari Hyundai. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan 2 buah wiper kanan dan kiri, dan juga sudah dilengkapi dengan 2 buah lubang semburan untuk membersihkan kacanya. Serta di bagian paling atas sudah dilengkapi dengan perangkat Hyundai Smart Sense. Nah guys, sekarang kita review bagian eksterior samping dari Hyundai All New Santa Fe. Kita mulai dari handle pintunya yang sudah di finishing warna body dan juga sudah dilengkapi dengan akses smart entry untuk membuka pintunya. Untuk handle-nya sudah menggunakan model tarik. Untuk handle pintu bagian belakang sama seperti handle pintu bagian depan, sudah di finishing warna body dan juga sudah menggunakan model tarik. Di bagian sini terdapat grip yang bisa dibuka dan juga ditutup, serta berfungsi sebagai pijakan tangan untuk memudahkan naik ke bagian roof rail. Kemudian di bagian paling atas dilengkapi dengan roof rail berwarna black dove. Next, kita ke bagian depan. Di sini untuk kaca spionnya sudah di finishing warna body dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sign. Pengaturan kaca sudah elektrik dan sudah dapat lipat shower otomatis serta sudah terintegrasi dengan keyless-nya. Menariknya sudah dibekali dengan fitur keamanan blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Lalu di bagian samping juga terdapat kamera yang tentunya sudah mendukung fitur kamera 360. Lanjut kita ke bagian bawah. Di sini untuk kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan pelek air 20 berwarna black dove dengan profil ban 255/45. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, hill top assist, serta hill down assist dan juga TPMS. Di atas terdapat fender di finishing berwarna black glossy lengkap dengan sensor di area roda depan. Di bagian sini terdapat body kits berwarna black glossy yang membuat seolah-olah fendernya menyatu sampai dengan roda bagian belakang, serta juga dilengkapi dengan set body molding berwarna black dove. Dan untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, sudah menggunakan rem cakram, lengkap dengan sensor di area roda belakang. Di bagian belakang, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk detail lampu belakang dan lampu remnya sudah menggunakan lampu LED yang membentuk huruf H. Lalu di bawah untuk lampu sainnya sudah menggunakan lampu LED bertingkat dengan lampu reflektor. Dan yang paling bawah sebelah kiri dilengkapi dengan lampu mundur yang masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian sebelah kanannya terdapat lampu reflektor. Untuk bumpernya dilengkapi dengan body kit berwarna black glossy dengan motif garis-garis di bagian atasnya. Nah, di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan 6 titik parkir sensor dan juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang yang tentunya sudah mendukung fitur kamera 360. Di bagian sebelah kanan terdapat emblem hybrid berwarna black dove. Kemudian di bagian tengah terdapat emblem Santa Fe dan juga logo Hyundai, juga di finishing berwarna black dove.
Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan wiper belakang yang tersembunyi di bagian sini, dan untuk kacanya sudah dilengkapi dengan kaca defogger yang anti embun. Di bagian atasnya terdapat high moon stop lamp LED berwarna merah, lalu sudah dilengkapi dengan ROY spoiler di finishing berwarna black glossy. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan antena yang model shark fin di finishing juga berwarna black glossy. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita lihat. Nah guys, di bagian dalam didominasi berwarna black dove, serta terdapat banyak aksen-aksen lampu ambient light. Ini adalah mobil yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Hyundai All New Santa Fe terlihat berubah jauh lebih poksi dibanding generasi sebelumnya. Selain dibekali dengan teknologi hybrid terbaru, mobil ini juga dibekali dengan Hyundai Smart Sense, terlengkap dengan berbagai fitur canggih di dalamnya, dan juga kamera 360 yang super penting. Tak hanya sampai di situ, untuk fitur kenyamanannya terdapat jok yang sudah elektrik, dan fitur memory seat, serta titik-titik udara AC di bagian sandaran joknya. Di bagian door trimnya sudah dilapis dengan kulit yang cukup soft touch, sampai dengan armrest bagian bawah. Lalu terdapat laci penyimpanan terbuka kecil. Untuk handle pintunya di finishing berwarna black dove, serta terdapat 2 memory seat. Di bawah sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti tombol electric mirror, tombol central lock, dan juga tombol power window yang sudah all auto. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga cup holder, serta terdapat speaker utama yang premium dengan merek Bose. Dan di bagian sebelah kanan terdapat lampu reflektor berwarna merah. Di bagian jok driver sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian jok yang sudah elektrik. Untuk pengaturan sandaran dan maju mundurnya juga sudah menggunakan elektrik. Bahkan terdapat tombol pengaturan ketebalan di bagian pinggang yang dapat disesuaikan sehingga memberikan kenyamanan pada saat duduk. Dan menariknya terdapat tombol otomatis mode relax dengan kursi terangkat, serta terdapat sandaran kaki yang menjadikan joknya spesial. Untuk joknya sudah dilapis dengan kulit di finishing berwarna hitam dengan motif bintik-bintik di bagian tengah. Lalu di bagian kanan kirinya sudah dilengkapi dengan airbag sebagai fitur keamanan untuk menjaga keselamatan. Serta sudah terdapat pemanas kursi ataupun pendingin yang dapat menghembuskan udara AC ataupun panas. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Nah sob, sekarang kita masuk ke bagian interior dalam. Untuk dashboardnya di finishing berwarna black dove. Lalu di bagian pilar A dan pilar B sudah dilengkapi dengan tweeter speaker atau speaker tambahan dengan merek Bose. Di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan speaker yang cukup besar. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen dengan model yang sudah floating. Untuk premnya melengkung ke arah driver dan seolah-olah menyambung sampai ke speedometer. Menariknya sudah dilengkapi dengan berbagai fitur, diantaranya sudah dilengkapi dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay, Maps, radio, arah kiblat, koneksi ke telepon, proyeksi layar, memo, suara, cuaca, kalender, informasi hybridnya, seperti jarak yang bisa ditempuh, kemudian rata-rata bahan bakarnya. Lalu juga banyak menu setting, seperti pengaturan kursi dan electric seatnya, pengaturan kendaraan, navigasi suara, koneksi, perangkat pengenalan suara, tata letak layar, tombol cluster, tombol blue link, bahasa, jam, informasi, opsi media, dan pengaturan lampu ambient light yang dapat diubah-ubah warnanya. Serta sudah terintegrasi dengan kamera 360-nya yang dapat menampilkan gambar di area sekelilingnya dengan jelas dan juga terang. Di bawah terdapat 2 buah kisi-kisi AC, lalu di sampingnya terdapat tombol engine start top untuk menyalakan mesinnya. Di bawahnya terdapat tombol-tombol shortcut untuk head unitnya. Hal ini akan membuat Bapak Ibu menjadi lebih mudah untuk mengakses menu yang terdapat di head unit tanpa perlu mencarinya terlebih dahulu. Untuk AC-nya sudah full digital yang sudah menggunakan tombol touchscreen. Terdapat tombol seperti auto climate, tombol dual zone, tombol arah semuran ke badan atau ke badan kaki, tombol rotasi udara, tombol front defogger dan rear defogger, dan yang terakhir tombol AC hanya di bagian driver only. Di bagian paling bawah juga masih terdapat banyak tombol-tombol seperti tombol drop mode, tombol hill down assist yang berfungsi menjaga keamanan ketika berada di jalan yang menurun, tombol kamera 360, tombol parkir assist. Lalu di bagian sini terdapat 2 buah port USB Type-C, UVC, dan 2 buah wireless charging untuk mengecas handphone tanpa kabel.
Kemudian sebelahnya terdapat dua buah cup holder untuk meletakkan minuman, jadi sangat ringkas dan juga komplit. Untuk armrestnya sudah dilapis dengan kulit dan juga sudah bisa menjadi konsol box yang sangat luas dan juga lebar. Menariknya di bawah sini tetap terdapat tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar dan juga lebar, serta dilengkapi dengan satu buah power outlet. Next, di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan laci utama yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Lalu juga di atasnya terdapat laci terbuka yang cukup dalam, serta di sini terdapat kisi-kisi AC yang seolah-olah menyambung sampai dengan kisi-kisi AC di bagian penumpang depan. Menariknya di bagian sini masih terdapat laci tertutup lagi yang sudah dilengkapi dengan AC di bagian dalamnya. Di bagian setirnya sudah dilapis dengan full kulit, dan untuk setirnya sudah bisa diatur tilt dan juga teleskopik. Di bagian setir sebelah kiri terdapat tombol adaptive cruise control, serta terdapat tombol untuk pengaturan lane keeping assist. Di sebelah kanan terdapat tombol pengaturan audio steering switch, tombol mengangkat telepon, dan juga tombol MID-nya. Lalu di bagian tengah sudah dilengkapi dengan satu buah airbag di bagian pengemudi, dan juga satu buah airbag di bagian penumpang depan. Menariknya di belakang setir terdapat tuas pedal shift untuk menambah dan mengurangi gigi secara manual. Meskipun mobil Matic, Bapak Ibu tetap bisa berkendara secara manual dengan menekan pedal shift di bagian sini. Di belakang setir sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di bagian setir sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sign. Di bagian speedometernya cukup modern, full layar animasi TFT, baik untuk speedometernya dan juga MID-nya. Terdapat indikator-indikator seperti indikator pintu-pintu yang terbuka, indikator cruise control jika diaktifkan, hingga yang paling spesial pada saat menyalakan lampu sign. Maka di sini terdapat tampilan gambar di area samping blind spot. Serta masih banyak lagi fitur-fitur dan indikator-indikator di dalam sini. Dan menariknya untuk frame-nya seolah-olah menyambung sampai dengan ke head unit bagian tengah. Di samping terdapat satu buah kisi-kisi AC di bagian pengemudi. Lalu di bawahnya terdapat tombol hold untuk membuka bagasi, tombol VSC, serta tombol handbrake yang sudah elektrik. Di bawah setir terdapat transmisi dengan model drive, netral, mundur, dan juga parking. Di bagian paling bawah terdapat pedal gas dan juga pedal rem. Next, di bagian paling atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan sun visor yang sudah dilengkapi dengan kaca dan juga lampu. Di bagian pengemudi juga sudah dilengkapi dengan satu buah sun visor lengkap dengan kaca dan juga lampu. Di tengah terdapat lampu kabin LED berwarna putih yang cukup terang, serta terdapat tombol membuka sunroof di bagian depan. Dan untuk panoramiknya dibuka secara manual seperti ini. Lalu juga tombol untuk membuka panoramik di bagian belakang, namun untuk sunroof atau kacanya tidak bisa dibuka seperti di bagian depan. Di sini juga dilengkapi dengan tombol BlueLink SOS yang sudah terhubung dengan rumah sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan sudah dilengkapi dengan GPS yang akan memudahkan pencarian bila terjadi accident. Dan untuk kaca spion bagian dalam sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming, serta di bagian sini terdapat perangkat Hyundai Safety Sense lengkap dengan kamera. Nah guys, sekarang kita review di baris kedua. Di bagian dalam sangat luas dan juga lebar. Hyundai All New Santa Fe Calligraphy hadir dengan wajah baru dan terobosan terdepan dengan desain, fitur, dan juga kenyamanan yang jauh lebih baik. Terlebih dari dimensinya sendiri memiliki panjang 1900 mm, tinggi 1707 mm, panjang 4830 mm, dan wheelbase-nya di 2815 mm, serta di bagian ground clearance 177 mm. Oke, kita lanjut ke bagian door trimnya yang sudah dilapis dengan kulit sampai dengan ke armrest bagian bawah. Lalu terdapat laci penyimpanan ruang terbuka. Untuk handle pintunya di finishing berwarna black dove dengan desain wooden panel. Di
Di bawah dilengkapi dengan 2 buah cup holder, serta terdapat tombol power window dan juga tombol pendingin jok. Next, di bagian paling bawah terdapat door pocket dan juga sudah dilengkapi dengan speaker dengan merek Bose. Menariknya, di bagian kacanya dilengkapi dengan tirai sunset untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan juga mengurangi panas terik matahari. Di bagian joknya model captain seat yang sudah dilengkapi dengan pengaturan sandaran dan maju mundurnya sudah elektrik. Dan juga untuk joknya sama seperti jok baris pertama, sudah dilapis dengan kulit dan juga dilengkapi dengan bintik-bintik udara AC. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Oke, sekarang kita masuk bagian interior dalam. Nah, di bagian dalam untuk tinggi 167 cm, ruang kaki masih sangat lebar dan juga lega. Di bagian belakang jok driver sudah dilengkapi dengan 1 buah seat back pocket dan juga sudah dilengkapi dengan hook. Di bagian belakang jok penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan 1 buah seat back pocket. Menariknya, di bagian sini masih terdapat pengaturan jok penumpang depan. Dan juga port Type-C di bagian jok penumpang depan dan jok driver. Di bagian tengah untuk armrestnya sudah bisa dibuka dari bagian sini ataupun dari bagian depan. Lalu di bawahnya masih terdapat laci penyimpanan yang cukup besar yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Nah, dengan jok captain seat, Bapak Ibu akan merasa nyaman dengan sandaran tangan di masing-masing jok baris kedua. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Lalu terdapat lampu kabin LED berwarna putih lengkap dengan Hulk. Di sini untuk kacanya dilengkapi dengan panoramik, namun untuk kacanya belum bisa dibuka seperti di bagian depan. Yang terakhir, di bagian pilar pintunya sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC. Nah guys, sekarang kita review di bagian baris ketiga. Untuk masuk baris ketiga, kalian tinggal pencet di bagian sini. Untuk joknya sama seperti jok baris pertama dan juga baris kedua, sudah dilapis dengan kulit berwarna hitam. Lalu di bagian atas sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian baris ketiga. Nah, untuk jok baris ketiga dengan tinggi 167 cm, space kaki masih sangat lebar. Di bagian sini terdapat 2 buah cup holder lengkap dengan port USB Type-C dan juga kisi-kisi AC di bagian jok baris ketiga. Kemudian di atas terdapat speaker dan juga lampu kabin LED berwarna putih. Di bagian sebelah kanan terdapat port USB Type-C dan juga kisi-kisi AC serta tombol menyalakan AC di baris ketiga. Di bagian bawah terdapat 2 buah cup holder, lalu di atas terdapat speaker dan juga lampu kabin LED berwarna putih. Nah, sekarang kita review bagasi bagian belakang. Untuk bagasinya sudah dilengkapi dengan tombol power back door, jadi Bapak Ibu tinggal pencet di bagian sini. Di bagian dalam, meskipun ini mobil 3 seat, namun untuk ruang bagasinya masih sangat lega. Untuk lantainya sudah bisa diangkat dan terdapat konsol box untuk meletakkan toolkit di bagian sini. Lalu di bagian sebelah kiri terdapat power outlet. Dan jika Bapak Ibu memerlukan space bagasi yang lebih lebar lagi, maka jok baris ketiga dapat dilipat dan sudah rata dengan lantai. Namun tak sampai di situ, untuk jok baris kedua juga bisa dilipat dengan menekan tombol di bagian sini. Untuk joknya sudah rata dengan lantai, jadi untuk jok baris kedua dan baris tiga semuanya sudah rata dengan lantai. Otomatis ini akan memberikan ruang bagasi yang lebih lebar lagi dan lebih luas lagi. Nah, untuk menutup bagasinya, Bapak Ibu tinggal pencet di bagian sini, otomatis pintu bagasinya akan tertutup secara otomatis.
Nah, sekarang kita sudah bersama Mas Butri lagi selaku sales marketing dari Hyundai Bintaro. Bapak Ibu yang sudah dapatkan hitungan dari sales lain, boleh dicoba hubungin Dri. Kita kasih harga yang spesial. Kita nego sampai deal. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.